malam ini kita bertemu lagi di channel Sensitive of Mystery. Masih bersama gua Indra dan sahabat gua Dana. Oke, Bang Dana, ya tadi kita habis melakukan penelusuran di sebuah rumah yang udah lama nggak ditempati sebenarnya ya. Gue juga maksudnya pengen ke situ tuh sebenarnya udah lama juga sih, cuma karena berhubung ini kita baru ketemu lagi ya, jadi saya baru sempat ngajakin Bang Dana gitu. Apa sih yang benar kasih pas baru nyampe situ? Ya awalnya sih saya juga datang ke sini kan silaturahmi ya. Artinya main-main gitu. Tiba-tiba lo ngajak gua ke tempat situ, terus langsung ngambil tag gambar gitu ya. Artinya di situ kalau yang saya rasakan itu pastinya ada perbedaan suhu ya, perbedaan udara di situ. Itu yang saya rasakan. Nah, semakin kita coba menelusuri lebih dalam lagi ke dalam gitu, ya kan? Itu yang saya rasakan itu di badan saya ini terasa panas. Itu pas sudah mulai masuk Ya, gerbang apa? sudah mulai melewati gerbang itu sudah terasa panas gitu. Nah, bisa mulai kalau lebih ke dalam lagi itu saya terasa ini ya, kulitnya pori-pori saya ini seperti terbuka gitu ya. Itu sih yang saya rasakan. Kalau di situ sih ada yang menarik ya. Menarik itu dalam arti kata tuh maksudnya kayak ada panggilan gitu ya. Jadi di belakang bangunan itu ada pohon gitu. Pohon itu udah akarnya itu udah sampai masuk ke dalam kamar mandi gitu. Oh iya. Itu kayaknya bangunan udah lama juga ya. Kalau kita bicara akarnya sudah sampai merembet kemana-mana. Sebenarnya apa sih? Kalau yang benar sendiri rasanya itu apa tuh? Ya, jadi gini ya, saya coba menjelaskan dari sisi saya. Artinya yang saya rasakan ya, tanpa ada rekayasa, tanpa ada saya tambah-tambahkan. Karena kalau menceritakan tentang gaib itu tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Jadi saya mau jujur aja terus terang, yang saya dapat itu seperti apa ya. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu nih, gaib itu apa sih, energi itu apa sih, kan ya. Terusnya Kalau yang Bang Dana rasain sendiri energinya itu gimana? nah, kalau energi itu campur aduk sih. Ya, kan kita kan tadi kan coba jelasin bareng ya. Pasti kan kita juga punya rasa yang kita sama-sama kan sudah paham ya. Apa yang Indra rasakan sama saya. Jadi lanjut lagi mengenai hal yang tadi ya. Paham dulu mengenai gaib itu apa sih, itu kan sesuatu hal yang tidak terlihat. Sama juga mengenai energi. Energi juga sesuatu hal yang tidak bisa dilihat. Nah, sebenarnya keduanya itu sama, cuma kalimatnya saja yang berbeda. Itu dulu ya, kita samakan satu persepsi kita nih, gaib sama energi. Tapi saya tidak memakai kalimat gaib dulu ya, saya memakai kalimat energi. Berarti intinya sama-sama nggak ada yang lain. Betul, tepat. Tapi itu bisa dirasakan, ya. Itu bisa dirasakan. Buktinya kita nih kadang suka merasa kedinginan atau kepanasan. Itu. Nah, itu ada kalau masalah kedinginan, masalah kepanasan ya. Tadi gue sempat merasa aneh juga sih, maksudnya itu kan tempat itu banyak pohon-pohon juga ya. Pohon-pohon gede-gede juga kan ya. Tapi kenapa di halaman itu tuh gue pada dulu panas gitu. Itu apa ya, panas tapi aku berkeringat tuh keringat dingin gitu Ya, jadi
kalau yang saya rasakan dan saya lihat dari kejadian kita telusuri tadi ya, Indra ini sebenarnya jadi gini, kita mesti tahu dulu nih, yang ada di tempat itu kan makhluk astral ya. Pasti masuk makhluk astral itu diciptakan itu dari bahan itu api ya. Nah sedangkan manusia itu diciptakan dari cucu keturunan Adam kan dari air ya, dari air. Itu dulu nih kita harus tahu nih secara ini. Nah di situ memang terjadi benturan ya, betul, antara api dan air ya, karena kita lebih dominan ke air sebenarnya. Waktu nanti pembahasan itu akan ada lagi sesinya yang saya akan jelaskan manusia itu tercipta dari air ya, nanti itu ada lagi. Yang kita bahas ini sekarang adalah situasi kondisi di rumah kosong tersebut. Kalau gue boleh tahu ya, itu tadi gue merasa kayak ada yang mau masuk ke badan gue itu, cuma gimana ya, agak berat aja gitu belakang gue tuh, tingkah gue juga kayak udah mulai aneh. Itu kelihatan nggak sih maksudnya seperti apa gitu? Oke, ini yang tadi saya balik lagi ya, yang tadi saya jelaskan itu bahwa gaib itu kan tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Merasakan dan melihatnya ini jadi gini, ini spontan sebenarnya ya, nggak ada saya harus baca apa nih, terus harus bilang enggak, ngalir aja gitu, ngalir. Jadi saya itu yang saya rasakan ini, jadi saya seakan-akan saya ini merasakan dalam diri Bang Indra nih, bener atau enggak ya? Jadi Indra ini merasakan itu, jadi kayak orang yang merasa ini apa ya? Itu suatu pertanyaan kan? Apa ya? Kamu tahu nggak? Kepekaan itu mulai terbuka. Jadi otomatis tuh kepekaan Indra ini terbuka gitu. Nah di situ memang banyak energi-energi yang bukan asli dari badan Indra nih. Nah dia karena Indra membuka, rasanya dari dia coba mendekat. Ya mungkin mungkin bagi yang menonton ini ada yang bisa merasakan, mungkin tahu lah ya. Jadi saya nggak usah sebutkan karena sebenarnya saya juga males gitu. Ini bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu. Sebenarnya bentuk itu bisa terkontaminasi pikiran kita gitu. Sebenarnya itu energi bro. Kalau tadi tuh kan pas masuk, kita belum sempat masuk ya, belum sempat masuk ke rumah itu kan ya, Masih di halaman depan sih ya. Nah, di halaman situ kan tadi kan kita rencananya kan duduk ya, duduk ngobrol dulu. Tapi itu nggak tahu maksudnya tuh kayak kayak ada yang nyuruh gua sini loh, sini. Nah gue penasaran kan apa sih gitu, gue ikutin gitu. Ikutin tuh jadi nggak taunya emang kan kalau dari depan itu kan cuma kelihatan bangunan doang ya. Ternyata pas kita ke belakang bangunan itu luas tuh, ada kebun lagi, terus ada pohon yang rindang itu kan. Ya di pohon rindang itulah maksudnya kok gue kayak tertuju ke pohon itu ya. Sebenarnya apa sih yang ada di pohon itu gitu. Kalau gue sendiri sih ngerasain tuh kayak ada apa ya, sosok yang kalau dibilang agak menyeramkan ya, agak menyeramkan sih, maksudnya agak gede besar gitu ya. Itu ya kalau buat gue sih cukup menyeramkan gitu ya. Mungkin kalau dari pandangan Bang Dana sendiri itu kayak gimana nih? Jadi ini istilah-istilah awam ya yang sering disebutkan oleh banyak sekali orang-orang itu kan, ada yang bilang itu sosok genderuwo, terus ada yang bilang itu sosok kuntilanak. Jadi saya sih itu sebenarnya hanya nama ya, asli itu energi gitu ya. Artinya
ada energi yang lain. Di situ ada dimensi yang bukan dimensi kita gitu. Jadi ada ruang dimensi energi B itu berbeda di situ. Nah, kenapa dia sampai ke indra terus dia indra langsung mengucapkan nih spontan, ini saya kok kayak ada yang manggil ya. Bukan kayak sebenarnya, tapi itu sebenarnya iya betul. Iya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ini Yang panggil gitu. Nah. Ini gitu. pertama dia merasa terusik karena sama seperti kita ya, ada energi yang berlawanan, berbenturan. Nah, cuma dia masuk gelombang. Kita ngomongin frekuensi gelombang di udara gitu ya. Nah, kita bisa nangkap itu dari pendengaran kita ya, dari pendengaran ya kan, masuk ke hati. Kalau ini memang secara seperti itu spontan gitu. Ya, bukan rekayasa gitu. Jadi intinya tuh terjadi dengan sendirinya gitu. Betul. Sebenarnya orang biasa pun juga bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Emang nggak peka aja lagi. Dibilang nggak peka, nggak juga. Karena dia penolak. Masa bodoh lah gitu ya. Masa bodoh. Nah, seperti orang bermimpi, kan dia juga tahu. Dia bisa menceritakan. Setelah dia bangun, dia nyertain. Tadi malam saya mimpi. Ketemu si A, si B katanya sudah meninggal. Nah, setelah dia bangun, dia menceritakan. Nah, berarti kan dia baru saja menceritakan dimensi yang berbeda gitu. Dia sudah memasuki dimensi energi. Gitu loh. Ya terserah mau bilang gaib silakan. Cuman kalau gaib itu kata-katanya terlalu Kalau ini ya. nah, kalau yang Bang Dana rasain sendiri gimana sih? Maksudnya pas kita kan itu masih di luar dari bangunan itu tersebut. Yang rasanya nih efeknya ke fisik atau gimana? Kalau fisik itu fisik Oke. Ya pasti dia akan dampak efeknya adalah fisik. Badan pada pegel, ya. Detak jantung mulai ngap gitu kan ya istilahnya. Itu kan oksigen kita ini berkurang ya. Nah, karena apa? Logikanya adalah kalau kita lagi bakar api unggun nih, terus kita dekat dengan itu, adu ini enggak oksigennya, adu kuat nggak? Kita di situ kan juga merasakan panas ya, atau kita masuk ke ruangan yang nah seperti hal itu kita nih masuk ke sesuatu karena kita peka ya, kita ini kan ngomongin sensitif ya. Nah, kita ini kayak diselimuti gitu. ya itu kayak merasa pengap lah ya. Nah, dari selimut itu tergantung kita bisa mengontrol apa enggak. Kalau nggak bisa dikuasain nih, artinya kita pingsan. Udah kita pingsan, dia mulai masuk kurangnya oksigen gitu. Kalau tadi itu kan maksudnya kita baru muter-muter di luar doang gitu ya. Iya. Nah, pas masuk ke dalam nih, kita masuk ke dalam itu kebetulan lewat pintu tengah tuh. Nah, pas lewat pintu tengah itu kayaknya gue sih nggak begitu paham ya, maksudnya itu kayaknya bekas dapur, terus ada kamar mandi gitu ya. Itu kayaknya cukup lembab juga gitu. Kalau dari Bang Al sendiri itu apa tuh? Maksudnya ngerasain apa di situ? Ya, artinya tempat itu kan tidak terjamah oleh manusia ya. Sebenarnya sih nggak ada sesuatu hal yang kalau bagi saya ya itu tidak ada suatu hal yang angker sih. Cuma memang yang kita bahas ini kan energi. Nah, energi inilah yang mengusik kita gitu. Bagi orang yang istilahnya penakut, itu energi itu akan semakin kuat. Nah, energi yang rasa takutnya ini akhirnya kalah nih, si orang tersebut kalah gitu. Jadi dia kalau dari itu nggak mau, serem, takut gitu. Ngeri gitu. Padahal sih sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan memang dampak efeknya ya, kita kan sudah merasakan ya.
ya saya juga merasakan tempat sakit badannya, ya itu memang dampaknya seperti itu. Nah kalau yang tadi bilang deket dapur itu kayak kamar mandi itu kaget juga sih maksudnya. Ya kurang lebihnya kita nggak tahu itu dapur apa kamar mandi Ya ya. itu dia mas. Dan cuman cuman dari bangunannya agak aneh. Iya benar. Bener nggak? Ah, Itu dibangun tempat kecil itu buat apa gitu? makanya maksudnya tuh ruangan itu buat apa gitu, kayak di belakang itu kan ada 2 ruangan nih. Sekarang 2 ruangan itu untuk apa? Kamar bukan, ya. Kamar mandi bukan, apalagi tempat buat disewain, mungkin kayak tempat apa mau buat warung atau apa kan nggak mungkin masa ada di dalam ya. Buat apa tuh? Jadi sebenarnya yang tahu ya yang membuat ya, itu coba menyikapinya dari sisi energi sih sebenarnya situ ya. Kalau masalah gedungnya sih saya rasa ya hanya apa ya, materi saja sih. Tapi menarik juga sih, maksudnya menariknya tuh dari bangunan itu dari sekian luasnya lahan itu kan ya, bangunannya kalau dibilang itu nggak begitu besar ya. Nggak begitu besar, tapi di dalamnya itu banyak ruangan-ruangan gitu. Ruangan-ruangan ini juga kalau misalkan kita coba cari tahu kayaknya ini buat apa gitu, tapi kayaknya mustahil gitu dibilang buat kamar. Mungkin ya kan, dibilang kamar mandi tapi nggak ada ya. Kalau kamar mandi kan pasti ada namanya bekas kloset lah atau apa kan pasti ada gitu ya. Ini nggak ada gitu. Dan menariknya tuh halamannya luas, di situ banyak pohon-pohon besar kayak pohon-pohon beringin, pohon kelapa, pohon pisang, itu ada semua gitu. Itu mungkin nggak sih pas kita ke dalam itu energi mereka yang dari luar itu ikut ke dalam juga, atau mungkin sebaliknya pas saat kita di luar itu di halaman itu energi yang dari dalam bangunan tersebut keluar atau apa. Ibaratnya gini, kayak misalkan kalau ada orang datang kan otomatis kan kalau ada orang datang itu kan si penghuni ya, maksudnya si penghuni itu kan nyambut apa gitu. Ada nggak sih maksudnya semacam kayak gitu? Iya. Dari sisi makhluk astralnya gitu. Ya gitulah ya. Habis mau dari sisi apa? Ya bahasanya begitu lah ya. Kosong. Dari makhluk astralnya gitu ya. Ya memang kita tidak pungkiri juga sih, memang yang namanya makhluk astral itu ada. Dan Itulah yang gue ngomongin sebenarnya. Yang gue ngomongin tuh gitu. Di sini ada benda. sorry ya sekali lagi nih, bukan kayak tapi iya. Bang, kita di sini kayak disuruh pergi nih gitu. Makanya itu sih bagus. Jadi bukan kaya sih, itu memang iya.